Perkenalkan, nama saya Vicky Julianto, NPM 2270201007. Di sini saya akan membahas kepribadian. Asal kata personality. Personality adalah kepribadian publik atau tampilan diri, yaitu presentasi diri seorang ke dunia luar. Definisi kepribadian. Kepribadian, segala bentuk pola pikiran, emosi, dan perilaku yang berbeda dan merupakan karakteristik yang menentukan gaya personal individu dan mempengaruhi interaksinya dan tingkah laku dan lingkungan. Wistrigoston menggambarkan kepribadian sebagai keseluruhan tingkah laku seseorang yang diinteraksikan sebagaimana yang nampak pada orang lain. Manusia unik dan kompleks. Unik. Terdapat perbedaan individual antara manusia dan dengan makhluk-makhluk yang lain. Kompleks melibatkan berbagai aspek, itu kognitif, afektif, psikomotor, dan sosial, saling berinteraksi dan bersifat dinamis. Kepribadian berkaitan dengan adanya perbedaan karakteristik yang paling dalam pada diri manusia. Perbedaan karakteristik tersebut menggambarkan ciri unik dari masing-masing individu. Faktor-faktor penentu kepribadian: keturunan, lingkungan, situasi. Karakteristik kepribadian. Kepribadian menggambarkan pribadi individu. Sikap manusia yang dapat dianggap sebagai suatu kepribadian yang berbeda jika sifat tersebut menyebabkan ia berperilaku berbeda dengan orang lain. Karakteristik pribadi. Kepribadian menunjukkan konstitusi dan berlangsung lama. Karakteristik individu terbentuk sejak kecil sehingga sulit untuk dirubah. Ketika karakteristik ini telah melekat kuat perilaku konteks sepanjang waktu. Batasan kepribadian. Watak dan kepribadian adalah sama tapi dapat berbeda. Watak digunakan untuk memberi penilaian tentang perangai dan perbuatan manusia berdasarkan norma-norma masyarakat. Kepribadian lebih cenderung memberikan gambaran apa adanya. Kepribadian merupakan organisasi yang dinamis yang ada pada individu, di mana terdapat beberapa sistem psikofisial yang menentukan perilaku dan berpikir individu. Fisik. Kepribadian merupakan kerja tubuh dan jiwa. Keduanya tidak dapat dipisahkan dan saling mempengaruhi. Menentukan kepribadian memainkan peran aktif dalam tingkah laku individu. Karakteristik dalam berperilaku dan berpikir. Setiap individu memiliki pola berperilaku dan berpikir yang khas sebagai karakteristik dalam menghadapi lingkungan, sehingga kepribadian juga memiliki fungsi adaptasi. Satu, seriologi. Dasar pemikiran, gurat tangan diri tiap orang berbeda-beda. Asumsinya kaitan dengan sifat orang tersebut. Usaha ini tergolong masih sangat dangkal karena hanya
hanya memperhatikan satu aspek saja, yaitu melalui guratan tangan menuntut kejal, kejali, kejelian tinggi dan menyeluruhi terhadap semua. B. Penilaian kepribadian semi ilmiah. Tipologi konstitusi fisik, tipologi heterogeneous, tipologi Kestremer, tipologi Sigaud, tipologi Sheldon, tipologi berdasar kebudayaan Spranger. 2. Tipologi Kestremer. Seorang dokter jiwa Seorang dokter jiwa berkebangsaan Jerman dari bekerja ia menyimpulkan ada hubungan erat antara bentuk tubuh dengan sifat temperan seseorang. 3. Tipologi Sigurd yang menyusun tipologi atas dasar 4 macam fungsi tubuh, yaitu motorik, napasan, pencernaan, dan susunan saraf sentral. Fungsi fisiologi yang tak terkuat menuntut tipe kepribadiannya. 4. Tipologi Sheldon. Menurut Sheldon, struktur tubuh jasmani sangat besar pengaruhnya terhadap tingkah laku manusia. Nah, di sini ada contohnya. C. Penilaian kepribadian secara ilmiah, subjektif dan objektif. Tujuan penilaian kepribadian adalah memenuhi sejumlah kebutuhan praktis masyarakat dalam melakukan seleksi kepribadian individu untuk berbagai kepentingan. Terakhir, paradigma budaya timur. Hermoris, individu dalam hubungan dengan masyarakat, alam, dan Tuhan. 2. Lebih ke dalam menerima dan menahan diri nilai-nilai yang muncul. Kepribadian hati, tidak suka, turut campur, melupakan diri, turut meresahkan, menarik diri, moderat, sabar, pasrah, damai, batin. Confucius, Taoisme, Buddhisme, Islam, Sufisme.